Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni membangun kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Agung Anugrah, yang kedua ada Fajar Ayu Asmoro, yang ketiga ada Hani Alfaida, yang keempat ada Kurnia Dewi, yang kelima ada Nabila Aulia Syifa, yang keenam ada Syahdira Meisya, yang ketujuh ada Syara Ayu Dianing Pamela, yang kedelapan ada Zuldan Ahif Rahman, yang kesembilan ada Denny Firmansyah, dan yang terakhir ada Farhan. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang hidup di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi dirinya, baik pengaruh positif maupun negatif. Generasi milenial atau generasi Y, dari William Strauss and Neil Howe. Generasi milenial. Generasi milenial menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji saat ini, menjadi sorotan dan kajian berbagai ahli belahan dunia untuk mengungkap yang berkaitan dengan generasi milenial. Apa dan siapa generasi milenial itu? Millennials juga dikenal sebagai generasi milenial atau generasi Y adalah kelompok demografis setelah generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi milenial. Jadi bisa dikatakan generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia kisaran 15 sampai 34 tahun. Saat ini populasinya sangat besar, mencapai 34,45%. Di tangan generasi inilah masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Maka, penanaman nilai-nilai bela negara menjadi suatu keharusan demi kelangsungan ketuhanan dan kejayaan bangsa dan negara. Studi tentang generasi milenial di dunia, terutama di Amerika, sudah banyak dilakukan. Di antaranya studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkeley tahun 2011 dengan mengambil tema American Millennials, Deciphering the Enigmatic Generation tahun sebelum 2010. Pew Research Center juga merilis laporan riset dengan judul Millennials: A Portrait of Generation Next. Generation milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan para pendahulunya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Generasi milenial hidup di zaman yang serba instan dan menghadapi tantangan yang begitu kompleks. Tentunya sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya. Begitu juga dalam mensikapi bela negara. Maka perlu penanaman bela negara secara intens dan sistematis dengan metode yang sesuai dengan generasi milenials itu sendiri. Perbedaan latar belakang dan cara pandang antara generasi pendahulu dengan generasi milenials tentang bela negara akan berpengaruh terhadap implementasi bela negara. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana. Yang penting intinya bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bela negara. Generasi milenial juga dikenal sebagai generasi X. Generasi Y adalah kelompok demografi setelah generasi X, Gen X. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Tantangan yang dihadapi generasi milenial tidak sama dengan yang dihadapi para pendahulunya. Tantangan di era milenial tentulah sangat variatif dan kompleks. Persaingan globalisasi yang sangat kompetitif hanya akan dimenangkan oleh SDM yang bukan hanya unggul secara komparatif tapi juga unggul secara kompetitif. Maka keunggulan kompetitif itulah yang harus ditanamkan kepada generasi milenials agar mampu bersaing dan memenangkan persaingan tersebut. Pertahanan negara, landasan hukum, pertahanan dan keamanan negara dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sampai sekarang adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi A. Pasal 2 ayat 1. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. B. Pasal 2 ayat 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan.
81 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri atas nama pemerintahan bersama dengan perwakilan rakyat atau DPR yang terdiri dari 9 bab dan 29 pasal. Latar belakang disahkan Undang-Undang Pertahanan Negara berdasarkan pada pertimbangan pertama, bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pada hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sementara yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bela negara. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban terhadap bela negara. Untuk itu, penanaman kesadaran bela negara sangat penting untuk mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman militer maupun non-militer, hak dan kewajiban bela negara, upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban membela negara, diperlukan pengetahuan tentang bela negara dalam arti luas. Bela negara dalam arti luas tidak hanya menyangkut menghadapi bencana perang, tetapi juga bencana lain. Untuk itu, setiap warga negara harus disiapkan dengan baik dan sekaligus perlunya penjelasan secara luas tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan. Pasal 27 dan Pasal 30 ayat 1 untuk kepentingan menjaga eksistensi kedaulatan negara, maka bela negara diatur dalam sebuah perundang-undangan suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen. TNI sebagai komponen utama dalam bela negara. Pertahanan negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan warga negara. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah TNI atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerja yang dipilih atau akibat dari rancangan tanpa sadar. Atas dasar kecintaan dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan Undang-Undang Kesadaran Bela Negara. Itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Adapun bentuk-bentuk bela negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta bentuk ancaman yang dihadapi, baik ancaman dari dalam maupun dari luar militer maupun non-militer. Intinya, setiap warga negara dalam bela negara berbuat baik demi cinta dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar bela negara. A. Cinta tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah rasa memiliki dengan cara menjaga dan merawatnya setiap jengkal untuk tanah air Indonesia. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Dasar sebagai bagian dari bangsa dan negara untuk senantiasa memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendharma baktikan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mengkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. C.
Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Meyakini dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara artinya menyadari dengan sepenuh hati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Maka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dasarnya Pancasila, tidak ada cara lain sebagai bangsa yang majemuk, maka hanya Pancasila lah yang dapat mewadahi kemajemukan bangsa Indonesia. Sehingga meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban mementingkan kepentingan umum atau bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara harusnya secara aktif berusaha untuk mempunyai kemampuan dasar bela negara sebagai bukti akan kesiapannya kapan saja melaksanakan bela negara saat negara membutuhkannya. Bela negara. 1. Melestarikan budaya setiap warga negara, terutama generasi milenial. Meskipun pengaruh globalisasi yang begitu kuat, tapi harus tetap melestarikan budaya asli Indonesia sebagai identitas bangsa, karena budaya asli Indonesia adalah warisan leluhur bangsa yang harus terus dilestarikan. 2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar. Sebagai pelajar, jangan menyia-nyiakan waktu. Gunakan waktu dengan baik untuk terus menuntut ilmu. Punya rasa tanggung jawab untuk belajar, karena dengan belajarlah maka akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia bangsa Indonesia bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. 3. Memberi contoh dalam hal kebaikan. Senantiasa menjadi contoh yang baik dalam sikap dan perbuatannya sesuai jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara. A. Hak warga negara. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui penumbuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. 9. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal 28 ayat 1. B. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945, pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Pasal 26 ayat 1, 2. Pasal 27 ayat 1, 3. Pasal 28, 4. Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. A. Membela negara. B. Menghormati negara. C. Mentaati hukum, undang-undangan, dan segala peraturan yang berlaku. Membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945, pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. A. Membela negara. 1. Sebagai rasa cinta tanah air. 2. Menjaga citra atau nama baik negara. 3. Menjaga keutuhan NKRI. B. Menghormati negara meliputi 1. Hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. 2. Hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. 3. Hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebangsaan bangsa dan negara. 4. Hormat kepada pejabat negara terhadap kepala desa sampai dengan presiden. C. Mentaati hukum, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku, membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Warga negara mempunyai hak-hak yang patut diberikan dan dilindungi oleh negara, antara lain berdasarkan UUD 1945. 1. Pasal 28 1. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agamanya. 3. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. C. Karakteristik generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang hidup di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi dirinya, baik pengaruh positif maupun negatif. Generasi milenial atau generasi Y atau teori William Strauss dan Neil Howe yang saat ini berumur antara 18 sampai 36 tahun merupakan usia produktif. Agar generasi milenial dapat membentengi dirinya dari pengaruh negatif
dan justru dapat memanfaatkan pengaruh positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial harus tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, kebersamaan, serta percaya pada diri sendiri. Selain melalui pendidikan, Pancasila dapat ditanamkan di lingkungan keluarga dengan memberikan contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghormati yang lebih tua, saling tolong-menolong, berkata yang sopan dan santun, dan sebagainya. Cara membangun kesadaran bela negara terhadap generasi milenial tidak harus dengan banyak teori. Cukup contoh-contoh keteladanan, karakteristik generasi milenial yang dipengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih mudah mengakses berbagai informasi. Generasi milenial punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pertahanan negara. Adapun bentuk bela negara sebagai perwujudan pertahanan negara disesuaikan situasi dan kondisi serta bentuk ancaman yang dihadapi. Karena ancaman saat ini bukan hanya ancaman militer atau fisik, tapi juga ancaman non-militer atau non-fisik, seperti persaingan global, perdagangan bebas, lemahnya SDM, sosial budaya, kemajemukan, intoleransi, nasionalisme, derasnya arus informasi yang kesemuanya itu harus bersifat dengan cermat dan bijaksana. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan artikel, yakni masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan pada generasi milenial agar lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada gap pemahaman tentang bela negara. Maka perlu dijembatani gap tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap pada koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bela negara menjadi hak dan tanggung jawab setiap warga negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, generasi milenial tidak mengalami langsung sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi generasi milenial, generasi di era globalisasi sangat variatif dan kompleks. Yang keempat, ada generasi milenial mempunyai kesempatan yang lebih leluasa membangun kesadaran bela negara dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya, termasuk dalam menyikapi implementasi bela negara. Yang kelima, generasi milenial punya cara tersendiri dalam mengapresiasi bela negara. Yang keenam, beri kesempatan dan kepercayaan terhadap generasi muda agar tumbuh inovatif dan kreatif secara optimal. Yang ketujuh, adanya gap pemahaman bela negara antara generasi old dan generasi milenial harus didasari atas pengalaman sejarah perjalanan bangsanya. Yang kedelapan, perlu dijembatani gap tersebut melalui strategi penanganan bela negara agar generasi old dan generasi milenial ada pemahaman yang sama tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap bela negara. Yang kesembilan, penanaman kesadaran bela negara kepada generasi milenial disesuaikan dengan karakteristiknya. Yang ke-10, implementasi bela negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional.
adalah komentar kelompok kami mengenai artikel ini. Jadi, artikel ini adalah artikel yang membahas tentang pembangunan kesadaran bela negara bagi generasi milenial dalam sistem pertahanan negara sangatlah penting. Karena mengingat pada zaman sekarang, pemuda-pemudi milenial kurang respek atau sadar terhadap bela negara. Bela negara bukanlah bentuk pamrih dari suatu negara terhadap rakyatnya, bukan pula tuntutan kepada seluruh warga negara. Namun perlu diketahui dan dicamkan baik-baik oleh setiap individu yang mengaku dirinya adalah warga negara Indonesia, bukan hanya pada kartu tanda pengenal bahwa bela negara merupakan suatu kewajiban yang bukan hanya diwajibkan oleh negara, melainkan juga oleh adanya suatu kebutuhan untuk bersikap demikian untuk menjaga negara Indonesia agar tetap satu untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan tentram untuk menjadikan Indonesia selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, nampaknya sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.